Halo semuanya, kali ini gue pengen bahas tentang Good Morning atau kalau dalam bahasa Jepangnya itu adalah Ohayo. Film coming of age komedi yang dirilis pada tahun 1959 karya sutradara legendaris Jepang Yasujiro Ozu. Sebelum gue lanjut, gue mau bilang dulu bahwa gue bakal ngebahas film ini dengan full spoilers, jadi kalau kalian yang gak mau kena spoiler, mending jangan nonton video ini dulu. Nah, Yasujiro Ozu itu adalah salah satu sutradara favorit gue banget. Bahkan mungkin gue bisa bilang dia adalah sutradara favorit gue ya sepanjang sejarah sinema. Atau paling enggak masuk shortlist yang isinya cuma 3 lah sutradara kesukaan gue kali ya. Yang jelas karya beliau yaitu Tokyo Story berbagi posisi bersama 2001 A Space Odyssey sebagai film favorit gue sepanjang masa. Jadi ya at some point gue tahu gue pasti bakal ngebahas film dia di channel ini. Dan gue pilih Good Morning karena gue juga suka banget ya film ini dan memang bulan ini gue pengen fokus ke film-film komedi atau film-film yang memiliki vibes yang menyenangkan lah ya untuk ditonton. Nah, Ozu memang terkenal dengan film-filmnya yang bertema keluarga. Biasanya itu melibatkan hubungan antara orang tua dan anak. Dan cerita yang diangkat tuh gak jauh-jauh dari orang tua yang harus menghadapi sebuah proses pendewasaan yang dialami oleh anaknya. Kayak contohnya pernikahan gitu di film Late Spring dan Early Summer. Selain itu, karya-karyanya juga menekankan konflik antar generasi ya, serta perkembangan zaman di Jepang pasca Perang Dunia Kedua. Karir Ozu sebagai sutradara itu cukup panjang dari akhir tahun 20-an hingga awal 60-an. Dan Good Morning itu adalah salah satu dari sedikit film Ozu yang berwarna. Jadi filmografi beliau tuh kebanyakan film-film hitam putih. Tapi pada akhir tahun 50-an dia mulai transisi ke film-film berwarna. Jadi pada dasarnya Good Morning tuh bercerita tentang perjuangan dari sepasang kakak adik bernama Minoru dan Isamu dalam meyakinkan orang tuanya untuk membelikan mereka sebuah televisi. Tapi orang tuanya ini gak mau beliin karena satu dan lain hal. Dan kemudian kakak dan adik ini ngambek terus mereka bersumpah untuk diem dan gak ngomong sama sekali sampai mereka dibeliin TV itu. Nah tapi yang menarik di film ini tuh Ozu gak sepenuhnya fokus kepada kakak adik atau keluarga ini aja. Ozu juga berkomentar tentang konsumerisme, perkembangan teknologi dan budaya yang berubah di Jepang pasca Perang Dunia Kedua serta juga economic anxiety yang dihadapi oleh penduduknya di zaman itu. Dan gak hanya itu, film ini tuh berputar pada beberapa keluarga yang juga mengambil tema kehidupan bertetangga di sebuah komunitas yang memiliki hubungan erat antara satu sama lain. Jadi, gue tuh suka banget cara Ozu menggambarkan konflik antar generasi di film ini. Konflik ini muncul dalam berbagai macam bentuk, tapi yang udah jelas itu adalah di dalam keluarga utama di film ini, yaitu keluarga Hayashi. Bagi gue, televisi itu adalah simbol dari perkembangan zaman, yang bukan cuman perkembangan teknologi tapi juga perkembangan budaya dan perubahan nilai-nilai yang sudah mengakar di masyarakat Jepang sejak dulu kala. Jadi di sini ada proses transisi ya yang dialami oleh penduduk Jepang yang dipengaruhi oleh teknologi. Dan seperti yang kita tahu, Jepang itu adalah salah satu produsen barang elektronik terbesar di dunia. Brand-brand yang sering kita lihat di Indonesia sehari-hari itu mungkin ya 75% ada brand Jepang kali ya. Contohnya kayak Panasonic, Sony, Sharp, Toshiba, Pioneer, Fujitsu, Kenwood, dan masih banyak lagi ya. Itu semua berasal dari Jepang. Tapi sebelum industri elektronik Jepang itu melesat di pertengahan abad ke-20, ada juga periode di mana teknologi seperti televisi dan mesin cuci itu belum masuk ke rumah-rumah masyarakat Jepang. Dan film ini berlatar di periode tersebut. Konflik sentral dalam film ini disebabkan oleh ketidaksetujuan orang tua dari keluarga Hayashi untuk membelikan televisi buat anak-anaknya. Film ini menunjukkan bahwa orang tua mereka sebagai orang-orang yang merasakan kehidupan di Jepang Perang Dunia Kedua ya, memiliki skeptisisme terhadap teknologi kayak televisi. Mereka masih menganut nilai-nilai yang cukup konservatif lah. Nah, ada satu dialog yang dialami oleh ayahnya di sebuah bar dengan seorang pria yang tidak ia kenal. Dan menurut gue diskusi mereka itu cukup menarik. Di situ ayahnya menyebutkan suatu quote yang bilang bahwa televisi itu akan menciptakan 100 juta orang bodoh atau 100 juta idiot. Dan inilah yang menyebabkan orang-orang lama kayak anak ayahnya itu takut untuk membelikan anak-anaknya itu sebuah televisi.
ia punya prasangka negatif bahwa televisi itu bakal bikin orang jadi goblok. Familiar gak sih sama apa yang sering kita lihat ya? Atau bahkan kita alamin juga di zaman sekarang. Gue jadi keinget waktu gue kecil, orang tua gue itu pun juga cukup strict ya dengan yang namanya game. Gue itu gak boleh punya PS, Xbox atau apapun itulah. Yang dibolehin cuman komputer doang. Alasannya, ya gak jauh beda lah sama keluarga Hayashi. Bokap gue lahir dan besar di zaman yang pada saat itu gak ada game. Kalau mau main ya harus keluar dan bermain permainan fisik gitu. Atau ya beli mainan mobil-mobilan, figur-figur kaleng gitu ya. Belum ada yang namanya game di televisi gitu. Dan entah kenapa, mungkin karena baca berita atau denger-denger rumor gak jelas, bokap gue jadi punya pandangan negatif tentang game. Walaupun akhirnya gue bisa punya satu konsol sih, yaitu Game Boy Advance. Tapi itu juga dikasih ya oleh tante gue, jadi terus juga dibatesin waktunya gitu. Nah jadi gue itu bisa relate banget dengan apa yang dialami oleh Isamu dan Minoru. Termasuk bagaimana mereka dan anak-anak lain di lingkungan mereka itu pada ke rumah tetangga yang punya televisi untuk nonton pertandingan sumo. Dulu gue dan teman-teman satu komplek gue tuh kalau nggak main di luar pasti ya main di rumah orang ya yang punya PS gitu. Terus main game-game kayak Naruto, Digimon, dan lain-lain lah yang bisa kita mainin bareng-bareng. Dan gue ngelihat Isamu, Minoru, dan teman-teman mereka ngumpul di rumah tetangga tuh mengingatkan gue terhadap momen-momen itu lagi. Sama banget sama pengalaman gue. Dan yang bikin kocaknya lagi itu adalah orang tua dari anak-anak itu jadi punya prasangka buruk terhadap tetangga mereka yang memiliki televisi itu. Dan ada gosip yang kesebar di antara keluarga-keluarga itu bahwa perempuan muda yang punya televisi itu bekerja sebagai penyanyi kabaret gitu ya, yang punya konotasi negatif. Nah, ngomong-ngomong soal itu, hal yang lucu juga di film ini tuh adalah bagaimana gosip atau rumor itu kesebarnya cepet banget di komunitas kecil yang punya hubungan erat kayak di film ini. Dan ini merefleksikan budaya timur banget ya, di Asia gitu. Dan ini paling kelihatan di antara ibu-ibunya. Jadi di komunitas mereka tuh ada semacam perkumpulan atau kayak arisan gitu lah ya, arisan ibu-ibu. Dan ada subplot di film ini yang melibatkan kelompok ibu-ibu ini. Jadi itu ada semacam uang kas yang dikumpulin ke bendahara, yaitu Ibu Hayashi. Yang entah kemana tiba-tiba duitnya tuh hilang. Padahal Ibu Hayashi tuh udah ngumpulin ke kepala dari arisan ini, yaitu Ibu Haraguchi. Nah ternyata Ibu Haraguchi ini punya ibu lagi dan duitnya tuh dikumpulin sama Ibu Hayashi ke ibunya dari Ibu Haraguchi. Nah berhubung ibunya Ibu Haraguchi itu udah tua ya, jadi pelupa gitu, ingatannya udah kurang banget. Jadi dia lupa naruh duit di mana. Nah, yang bikin gosip jadi panas itu gara-gara Haraguchi itu baru beli mesin cuci. Dan jadi timbul kecurigaan di antara keluarga-keluarga yang tinggal saling berdekatan itu bahwa uangnya ditilep sama doi buat dipakai untuk beli mesin cuci. Bahkan mungkin ada sedikit kecemburuan ya di antara ibu-ibu itu. Ya kira-kira mirip lah sama yang sering kejadian juga di sini ya. Orang tuh pada suka curigaan dan ngurusin hidup orang lain gitu. Oh ya, mesin cuci itu juga menjadi penanda dari perkembangan teknologi Jepang ya selain televisi. Dan perkembangan inilah yang memicu timbulnya konsumerisme di Jepang. Makanya di film ini tuh karakter salesman juga menandakan kondisi sosioekonomi yang menarik lah di Jepang nih pada saat itu. Ada salesman yang ngejual pensil, gunting, pisau, dan pernak-pernik kecil lainnya. Tapi jualnya tuh agak maksa gitu. Dan ada juga yang jualan mesin cuci, ada juga yang jualan televisi. Nah yang gue suka di sini adalah pekerjaan salesman itu menggambarkan adanya lapangan kerja baru ya yang timbul dari konsumerisme pasca Perang Dunia Kedua. Kondisi ekonomi yang berubah drastis itu memicu adanya permintaan akan hal-hal yang dulunya tuh nggak ada. Dan ini membuat sebuah lapangan kerja baru buat orang-orang pengangguran yang susah nyari pekerjaan kayak beberapa pria di film ini. Tapi di film ini Ozu tuh ngebuat salesman ini tuh jadi lucu juga ya. Contohnya kayak ada salesman yang ngejual semacam alat anti pencuri gitu. Kayak alarm yang berfungsi juga untuk menjadi alarm buat mengusir salesman yang ngeselin maksa-maksa gitu. Tapi ternyata itu semua bagian dari rencana kedua salesman tersebut karena setelah itu mereka tuh bertemu di bar untuk membagi penghasilan dari penjualan alarm tersebut. Nah terus kan film ini tuh naruh fokus yang berat ya terhadap konflik antara Isamu dan Minoru dengan orang tua mereka.
Dimana mereka tuh bersumpah untuk berdiam dan gak ngomong samsek sampai mereka dibeliin TV. Tapi film ini gak cuma nunjukin kenakalan anak-anaknya doang, tapi juga memberi komentar terhadap kebiasaan orang dewasa yang suka basa-basi dengan satu sama lain, padahal basa-basinya tuh gak ada maknanya. Minoru sempat marah ke orang tuanya dan ngomong ke mereka bahwa orang tuanya tuh suka banget nyapa satu sama lain, bilang selamat pagi dan selamat malam, tapi sebenarnya itu cuma formalitas doang. Dan mereka nggak bener-bener tulus mengatakannya, kayak robot aja gitu. Dan demi, dalam tanda kutip ya, menjaga hubungan, mereka tuh harus kelihatan sopan. Dan ini yang menarik tuh gara-gara anak-anaknya tuh nyadar gitu. Mereka bisa mencium bau ketidaktulusan dari orang dewasa gitu ketika mereka saling menyapa satu sama lain. Karena itu udah hal lumrah ya yang udah di-expect oleh masyarakat. Pagi di Jepang tuh orang-orangnya tuh sungkan untuk menunjukkan perasaan mereka yang sesungguhnya. Dan di film ini Ozu sedikit mengejek budaya ini melalui cara anak-anak di neighborhood itu menyapa satu sama lain. Nah, kalau orang dewasa itu berpapasan pagi-pagi saling nyapa satu sama lain dengan kata-kata Ohayo atau selamat pagi, anak-anak tuh di sini saling menyapa satu sama lain dengan kentut. Iya, film ini tuh penuh dengan lelucon kentut. Gue nggak bohong, mungkin ini adalah salah satunya film Ozu yang ada bercandaan kentut kali ya. Dan ini tuh diulang berkali-kali, tapi gue nggak pernah bosen ngelihatnya dan gue selalu ketawa. Apalagi ketika adanya tuh si Isamu itu yang ngelakuinnya. Oh ya, aktor Isamu ini keren banget sih menurut gue. Performance-nya tuh mungkin adalah salah satu performance bocah terbagus yang pernah gue lihat. Lucu dan imut banget dan presence-nya di layar tuh selalu menghibur gue. Apalagi kalau dia tuh udah mulai ngomong I love you gitu, yang sebenarnya gak pernah nyambung sama pembicaraan yang lagi terjadi. Nah, gue tuh juga suka banget sama cara Ozu menggunakan kamera di film ini. Tatami shot yang menjadi trademark beliau itu muncul berkali-kali di sini dan gue nggak pernah bosan ngelihat setiap frame yang muncul di layar. Dan oh iya ya, ini juga menggunakan Technicolor ya di shotnya. Jadi emang warna-warnanya tuh jadi jernih dan mencolok banget. Komposisi dari shot-shotnya tuh sempurna banget, nggak pernah lebih dan nggak pernah kurang. Pas banget dan satisfying aja buat diliatin. Terus skornya juga sangat menghibur gue dan bener-bener nge-enhance mood filmnya yang lucu. Jadi pada akhirnya Good Morning adalah film keluarga yang menyenangkan, lucu, tapi juga merupakan penggambaran tentang masyarakat Jepang yang penuh dengan lapisan yang bisa kita kupas. Melalui film ini, Ozu tuh bisa mengeksplor konflik antar generasi, serta mengcapture situasi dan kondisi masyarakat Jepang pasca Perang Dunia Kedua, di mana ekonomi Jepang tuh sedang memasuki suatu periode baru dengan adanya perkembangan teknologi yang pesat di negara itu. Tapi dia menyampaikannya dengan cara yang enteng dan menghibur. Tambah lagi sinematografi khas Ozu yang menggunakan kameranya secara statis dan komposisi shot-shotnya yang selalu terlihat menarik. Gue bisa bilang bahwa film ini tuh adalah sebuah karya yang sederhana tapi sebenarnya penuh makna juga. Dan gue selalu rasa nyaman gitu ketika nonton ini. Salah satu film favorit gue banget deh sepanjang masa. Mungkin itu aja yang bisa gue bahas tentang Good Morning pada video kali ini. Thank you buat kalian yang udah nonton dan dengerin gue ngomong. Gue sangat meng-appreciate itu, tapi kalau ada yang kurang atau salah gue juga minta maaf. Jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel kita, komen juga di bawah. Film apa yang kalian mau gue review berikutnya. Thank you.